Pemirsa, 4 orang tewas, 1 luka parah akibat mobil yang ditumpangi menabrak truk tangki di jalur berlawanan di Jalan Pantura, Pati Kudus, Jawa Tengah. Mobil hilang kendali saat menyalip kendaraan di depannya. Kecelakaan melibatkan minibus dan truk tangki terjadi di jalur Pantura, Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Akibatnya, 4 penumpang minibus tewas dan 1 lainnya luka berat. Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan olah TKP dan mengumpulkan data-data di lapangan. Berdasarkan analisa sementara dan rekaman CCTV, kecelakaan akibat minibus yang melaju kencang saat menyalip kendaraan di depannya dari jalur kiri. Mobil pun hilang kendali hingga menghantam truk tangki di jalur berlawanan. Rekaman CCTV juga menunjukkan tidak ada upaya dari sopir minibus untuk menginjak rem. Bahwa Avanza ini sebelumnya menyalip kendaraan yang di depannya dari sebelah kiri. Ketika akan untuk kembali ke kanan, kendaraan selip. Akhirnya pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Menyeberang ke lajur sebelah, tidak bisa dihindarkan, terjadilah kecelakaan. 1 korban luka berat di kepala asal Sidoarjo, Jawa Timur masih menjalani perawatan. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto melaporkan. Seorang pengendara motor menjadi korban begal di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang terkena senjata tajam pelaku terus melawan hingga akhirnya pelaku gagal membawa kabur motor korban. Warga dikejutkan dengan aksi percobaan pembegalan motor di Jalan Sentral Timur, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Korban pun terluka di bagian lengan dan punggung setelah terkena sabetan senjata pelaku. Korban yang belum diketahui identitasnya ini dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Peristiwa bermula pada dini hari saat korban mengendarai motor seorang diri melaju dari arah Buaran menuju Pulau Gebang. Saat melewati lokasi kejadian di seberang kantor Wali Kota Jakarta Timur, korban dipepet 2 pelaku yang berboncengan motor dan berusaha merampas motor korban. Tak mau sepeda motornya raib, korban pun melakukan perlawanan hingga terluka. Melihat korban terkapar karena senjata tajam, kedua pelaku segera kabur meninggalkan motor incarannya. Pelaku pun membuang senjata tajam dan ditemukan warga. Emang dia udah diikutin dari pedayangan, diikutin. Nah, si korban itu mungkin nggak kena kali berhentinya di sini pas lagi sepi begitu. Kasus ini dalam penanganan Polsek Cakung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sesosok mayat wanita ditemukan di Kali Angke dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Identitas korban tidak ditemukan, diperkirakan korban berusia 50 tahun. Warga digemparkan dengan temuan sesosok mayat wanita di Kali Angke, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan oleh petugas keamanan saat berpatroli. Aparat Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng mengevakuasi jasad korban. Saat olah TKP, polisi tidak menemukan identitas korban yang diperkirakan berusia 50 tahun. Awalnya dikirain boneka, saya cek dulu, saya ambil bambu di dalam, saya cek benar kebenarannya, tahu-tahunya mayat. Ini mayat jenis kelamin apa nih, Pak? Perempuan itu, ngambang, tengkurap, posisi tengkurap tadi, ngambang. Jadi kita pastiin dulu pakai bambu, pastiin benar ini mayat. Jadi kita langsung kirim kabar ke yang bersangkutan. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, wanita pengusaha bunga yang tewas di bak mandi rumahnya ternyata dibunuh suaminya sendiri. Padahal korban baru 1 tahun menikah dengan pelaku dan menjadi istri kedua. Sang suami yang 10 tahun lebih muda
kesal akan digugat cerai dan ingin menguasai harta korban. Pembunuhan terhadap Jamilah, wanita pengusaha bunga yang ditemukan tewas di bak mandi di rumahnya di Jalan Pembangunan Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya terungkap. Pelaku ternyata suami korban yang menghilang saat Jamilah ditemukan tewas. Pada saat penangkapan di Banda Aceh, pelaku yang hendak kabur ditembak kakinya oleh polisi. CCTV merekam saat pelaku kabur usai membunuh, sambil membawa karung yang diduga berisi barang-barang berharga milik istrinya. Pelaku mengaku membunuh karena ingin menguasai harta istrinya. Terlebih, korban mengancam akan menceraikannya. Motif untuk mengambil harta dan kekayaan yang dimiliki oleh korban, di mana motif ini si korban meminta bercerai dengan si tersangka karena tersangka ini statusnya adalah suami siri dari si korban, tetapi karena si korban meminta diceraikan oleh suaminya sehingga dia marah dan kemudian membunuh istrinya. Pembunuhan ini mengejutkan keluarga dan para tetangga karena Jamilah dan Ipul baru 1 tahun menikah. Sadis, jasad korban ditemukan tenggelam di bak mandi rumah. Wanita 50 tahun ini menjadi istri kedua karena Ipul masih memiliki istri pertama. Jamilah merupakan pengusaha toko bunga, sedangkan Ipul yang berusia 10 tahun lebih muda, seorang pengangguran. Pelaku pun sudah punya istri. Sudah punya istri ya. Dilihat dari CCTV, si pelaku keluar dengan mengendarai Vario jam 6:30 pagi. Itulah cerita Pak. Dari tangan pelaku disita barang bukti motor dan barang berharga milik korban. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di atap gedung kantor tempatnya bekerja di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga korban tewas tersengat aliran listrik saat memperbaiki atap yang bocor. Tangis histeris keluarga terjadi saat jenazah Teguh Haris Maulana dievakuasi menggunakan tandu dari atap gedung Pusko Pera di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pria 22 tahun ini bekerja sebagai office boy, ditemukan tewas di lantai 4 gedung tempatnya bekerja. Awalnya petugas keamanan curiga karena korban yang biasa menginap di kantornya tak juga keluar untuk membeli makan. Diduga korban tewas tersengat aliran listrik saat memperbaiki atap yang bocor. Kita tadi ya kalau kemungkinan besar antara di samping dia TKP itu ada kompakan air, terus ada AC kayak gini tuh. Ya. Dan yang di sampingnya dia itu emang security pernah setrum itu. Oh gitu, jadi kemungkinan kesetrum. Kemungkinan setrum. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang ibu muda menjadi korban penjamretan hingga terjatuh dari sepeda motornya. Pelaku menjamret kalung korban saat ia mengantar anaknya ke sekolah. Seorang ibu muda mengantarkan anaknya ke sekolah di Jalan Sukamaju, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Sampai di tujuan, secara tiba-tiba dua pelaku mengendarai motor langsung menjamret kalung korban hingga terjatuh. Meski korban telah berteriak, namun pelaku keburu kabur. Ke depan saya ngantar anak saya sekolah, terus saya mau stop itu kan mau turunin anak saya, terus ada tiba-tiba di samping saya itu ada orang, dialah narik kalung kayak itu kan, jadi aku langsung panik kan kalau narik kalung aku jamret langsung lari dia tadi tuh kak, sudah kebalik sudah kan langsung nyampak aku tadi tuh. Sempat jatuh. Iya sempat jatuh. Kejadian ini membuat mama muda tersebut mengalami trauma. Diingatkan untuk tidak menggunakan perhiasan berlebih.
Kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Firdaus melaporkan. Seorang pria pengendara motor nekat mencuri uang amal untuk pembangunan musola di pinggir jalan Kebon Kelapa, Kalideres, Jakarta Barat. Aksi pelaku dipergoki warga dan terekam CCTV. Aksi seorang pengendara motor nekat mencuri uang amal untuk pembangunan musola di pinggir jalan Kebon Kelapa, Kalideres, Jakarta Barat dipergoki warga. Pelaku tertangkap tangan oleh warga yang saat itu hendak menghitung uang amal yang terkumpul. Pelaku dilepaskan warga setelah memohon maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Saya malah nggak ngeliat, cuman saya mau beresin itu duitnya gitu, duit amal. Karena dia juga nggak tahu kalau pas di depan dia itu ada saya itu nggak tahu dianya. Dia kaget dia. Pasca kejadian ini warga meningkatkan pengamanan karena pencurian uang amal sudah 4 kali terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang bocah perempuan di Pademangan, Jakarta Utara tewas akibat beberapa kali diperkosa oleh kakek tirinya. Keluarga korban awalnya tak berani melapor ke polisi karena diancam pelaku. Pada lokasi tempat pemakaman umum yang banjir inilah jenazah KO bocah perempuan berusia 7 tahun dimakamkan. Korban tewas setelah dicambuli kakek tirinya berulang kali di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Kasus ini terungkap setelah korban meninggal dan memeriksa kondisi jenazah. Semasa hidupnya korban kerap mengeluh sakit kepada ibunya saat buang air kecil. Namun orang tua tak berani melaporkan kasus ini lantaran sang pelaku kakek tirinya kerap mengancam. Mulai dia merasa sakit, nah dia untuk buang air kecil aja dia sudah mengeluarkan nano dan darah, Bang. Jadi si korban ini awal mula dia ngomong sama ibunya, ibu kandung. Setelah itu ibu kandungnya ngomong ke neneknya. Nah, ke neneknya juga nggak berani langsung ngomong ke masyarakat karena sudah diancam. Pelaku TS kini mendekam di Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Selang 11 hari pembunuhan berantai terhadap 2 wanita muda terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Motif pelaku ingin menguasai motor dan handphone korban. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Sergap akan kembali untuk Anda.